Perbedaan pendapat itu salah satu hikmah dan sunnatullah. Kenapa ada perbedaan pendapat? Karena pemahaman dan fikiran manusia berbeda. Oleh karena itu tidak akan bisa satukan umat dalam satu pendapat. Yang bisa disatukan dalam satu pendapat kalau sudah ada jelas-jelas perintah atau larangan dalam ayat maupun dalam hadis. Kenapa muncul berbeda pendapat? Contohnya nisfu Sya'ban. Memang ada hadisnya. Ada hadis apa? Hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani salah satu ulama yang terbaik sedunia, yang sudah diakui sebagai ulama ahli hadis, teliti hadis ini dan beliau menyampaikan hadis ini sahih. Dan riwayat bermacam, ada Musnad Ahmad bin Hanbal, ada Musannaf Ibn Syaibah, ada Tabarani, ada Baihaqi, banyak riwayat. Yang di situ Rasulullah SAW menjelaskan, Inna Allah la yattali'u, Allah subhanahu wa ta'ala memandangkan atau melihat amalan-amalan hamba. Di riwayat Allah melihat hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban, dan Allah mengampuni semua dosa-dosanya kecuali dua orang. Yang pertama, yang berbuat syirik, itu tidak diampuni Allah SWT. Kalau dia taubat, ya jelas dengan taubat Allah ampuni. Yang kedua, musyahin. Musyahin itu seorang penahan marahannya atau penahan dendamnya. Atau termasuk juga orang-orang yang suka menebar fitnah. Adu domba, isu orang sana, isi sana. Jadi perbuatannya tidak sesuai, malah dia memfitnahkan supaya ini berpisah umat, berpecah umat. Ini juga termasuk orang yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi lewat hadis ini jelas-jelas menyampaikan keutamaan dan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Di situ ini hanya satu-satunya hadis dalam bermacam riwayat. Disitulah muncul perbedaan, karena malam nisfu Sya'ban malam utama atau malam agung. Di situ Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Boleh enggak menghidupkan malam ini dengan salat malam? Ini muncul perbedaan. Kenapa muncul perbedaan? Karena memang tidak ada hadis yang kuat seperti ini yang menjelaskan jagalah salat malam di nisfu Sya'ban. Kalau memang tidak ada hadis yang memerintahkan menghidupkan nisfu Sya'ban dengan salat malam, boleh enggak kita lakukan? Jawab. Kenapa boleh tapi tidak ada perintah? Tidak ada larangan. Kenapa tidak ada larangan? Karena Rasul sudah menjelaskan keutamaan malam nisfu Sya'ban yang kita sudah sepakati hadisnya sahih. Kalau memang ada selebih itu, ini kan kewajiban, ini tugas Rasul. Kalau ada lebih daripada itu yang tidak boleh dilakukan, pasti Rasul tidak akan diam. Bisa Rasul berkata, malam nisfu Sya'ban memang malam agung, diampuni Allah dosa semua hambanya kecuali musyrik dan musyahin. Tapi jangan-jangan lakukan salat malam. Kalau tidak ada jangan-jangan di sini, inilah yang membuat muncul perbedaan pendapat. Karena malam itu adalah malam agung, apakah boleh kita menghidupkan? Ada yang baca Quran, ada yang salawat, ada yang zikir, ada yang salat malam. Yang punya dasar, alasannya Rasul tidak lakukan, silahkan. Anda tidak mau lakukan dengan dasar Rasul tidak lakukan salat malam khusus di malam nisfu Sya'ban, ya silahkan Anda tidak usah salat malam.
Ini anda punya dasar kan? Tapi tidak boleh anda mengingkari orang lain salat malam. Karena Rasul sendiri tidak pernah ingkari. Rasul sendiri tidak pernah melarang. Yang mau salat malam silahkan, yang mau tidur, ya silahkan. Kenapa diributkan? Ini masalahnya. Apapun bersoalan yang belum disepakati, ini harus difahami Bapak Ibu ya. Hafal ini kalau bisa, bukan hanya difahami, dihafal. Apapun bersoalan dalam fikih tidak disepakati oleh ulama, ijma', faham ijma'? Sepakat. Tak ada satu pun yang keluar dari sepakatan itu. Kalau belum ada sepakatan dari ulama, umat itu masih dalam kebebasan. Yang mau A boleh, yang mau B boleh, yang mau D boleh. Tapi, dan juga harus difahami, tidak akan bisa ada sepakatan antara ulama kalau tidak ada ayat dan hadis yang kuat, yang tidak bisa muncul berbeda tafsiran. Kenapa bisa muncul perbedaan? Ini kan ada Syafi'i, Maliki, Hanafi, kan? Imam Syafi'i muridnya siapa? Imam Maliki. Tapi kenapa dia berbeda sama gurunya? Karena beda pemahaman. Gurunya bawa Quran dan hadis kan? Imam Syafi'i bawa apa? Injil dan Taurat. Sama, Quran dan hadis. Dia menghormati gurunya, tapi mohon maaf, anak punya pemahaman beda. Ini kan kemampuan fikiran manusia. Apalagi dikenal Imam Syafi'i sebagai orang ulama yang cerdas, termasuk dari sisi bahasa. Kalau Imam Malik lebih kuat ilmunya di sisi hadis, kalau Imam Syafi'i lebih kuat di sisi fikih. Ya di situ kelebihan masing-masing. Ini kan karunia Allah. Di situ orang yang punya kelebihan isi di sini, yang isi di situ umat baru bisa bersatu. Tapi jangan orang merasa diri, ana yang benar, yang lain salah. Ana dah mau tahu. Ada yang megang tokohnya katanya, ana dah mau tahu selain qala Allah, qala Rasul. Yang menyampaikan kepada kita qala Allah dan Rasul siapa? Iman kita sudah waktu turunnya wahyu, kita ada di situ. Ada enggak? Kalau kita bilang tidak mau tahu selain qala Allah, qala Rasul, yang membawakan kepada kita qala Allah dan Rasulnya siapa? Ulama kan? Dan Rasul sudah menjelaskan ulama para waris, ahli waris dari para Nabi. Mewariskan Nabi, artinya ilmu Nabi, para Nabi diwarisi oleh ulama. Ulama yang meneruskan, menjalankan. Beda masa, beda zaman, beda budaya, beda pemahaman, beda mazhab. Ini semua pengaruh dari zaman dulu sampai sekarang.